Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita membahas materi tentang aturan pengisian tempat dan notasi faktorial, hari ini kita akan membahas materi tentang permutasi ya. Permutasi ini masih ada kaitannya dengan notasi faktorial dan materi permutasi ini masih masuk di subbab kaidah pencacahan ya. Maka jangan heran kalau seandainya permutasi ini soal-soalnya bisa juga dicari menggunakan aturan pengisian tempat ya. Yang penting kalian harus paham bentuk-bentuk permutasinya dari soalnya itu karena permutasi ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada permutasi n unsur yang berbeda, kemudian ada lagi permutasi unsur yang sama, kemudian ada lagi permutasi siklis, setelah itu ada lagi permutasi berulang. Nah, permutasi ini banyak macamnya ya. Untuk mengerjakan soal permutasi, yang pertama kalian harus pahami terlebih dahulu bentuk soalnya. Ya, karena setiap materi permutasi itu pasti akan ada modelnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan permutasi n unsur yang berbeda, yaitu ada lagi di ciri-cirinya, maksudnya ciri-ciri soalnya gitu kelihatan ya. Kalau seandainya permutasi n unsur yang sama, nah itu cirinya seperti apa gitu. Nanti ada permutasi siklis juga sama, kemudian permutasi berulang juga sama. Akan ada ciri-cirinya ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Di sini permutasi didefinisikan sebagai banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Dinyatakan dengan notasi NPN. Nah, permutasi ini dinotasikan dengan P ya, P besar. Ini notasi dari permutasi. Oke, selanjutnya, rumus dasar permutasi ini adalah N sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya. Ini sama dengan N faktorial. Kemudian, contoh, perhatikan contohnya. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun huruf-huruf H, A, T, dan I. Nah, jawab. Nah, N sama dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari banyaknya huruf H, A, T, dan I. Nah, huruf ini jumlahnya ada 4. Ya, maka N-nya adalah 4. Nah, 4P4 ini karena rumusnya adalah NPN sama dengan N faktorial. Ini ya rumusnya NPN sama dengan N faktorial ini. Maka di sini Maka di sini 4P4 sama dengan 4 faktorial. Maka 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 cara. Jadi, untuk menyusun huruf-huruf H, A, T, dan I ini ada 24 cara. Ya. Lihat bentuk soalnya sangat simpel ya, hanya kalian hanya disuruh menentukan banyaknya cara menyusun huruf-huruf tersebut, itu aja. Jadi soalnya itu benar-benar yang simpel banget gitu, tidak ada syarat ya, tidak ada syarat di dalam soalnya. Kemudian contoh nomor 2, tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari angka 5, 7, dan 9 jika tidak boleh ada angka yang sama.
Nah, lihat. Dari contoh nomor 2 ini, angka-angkanya ada berapa? Ada 3, yaitu angka 5, 7, dan 9. Nah, maka N-nya sama dengan 3. Maka NPN berarti 3P3 sama dengan N faktorial. N faktorialnya adalah 3 faktorial ini. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 bilangan. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari angka 5, 7, dan 9 adalah 6 bilangan. Oke. Untuk permutasi dasar, paham? Paham tidak? Oke. Paham. Tidak ada yang mau ditanyakan kah? Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ada ya. Oke, saya anggap kalian paham ya. Ini untuk materi permutasi. Ini yang masih yang dasar ya. Ini masih dasar ya. Oke. Kemudian 3.1. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Oke, rumusnya adalah PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dengan R kurang dari atau sama dengan N. Oke, di sini notes catatannya. Notasi lain dari bentuk NPR ini adalah PNR. Jadi kalau seandainya di soal itu bentuknya ada yang PNR, bentuknya permutasinya seperti ini, tidak masalah, sama saja baik bentuk notasinya seperti ini. Kursor saya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, baik kelihatan. bentuk permutasinya ini maupun permutasinya ini, ya, itu sama saja. Ya. Oke, contoh, jadi kalian jangan sampai bingung, bentuknya kayak gini, ini caranya gimana? Sama aja, mau bentuknya begini kek, ya, mau bentuk soalnya ini kek, sama aja. Ya, nggak masalah ya, itu hanya penulisan saja, intinya sama. Rumusnya tetap sama ya. Tapi tergantung dari soalnya untuk rumusnya ya. Oke. Ini permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Ya. Contoh, hitunglah nilai-nilai berikut. Di sini ada P, 3 dan 2. 3 di sini untuk N dan 2 di sini untuk R. Kemudian yang B. B ini P, 5 dan 3. 3 nih, ini salah lagi saya. Ini 3 ini ya. Ini salah nih saya ya. P 5 dan 3. Oke. 5 di sini sebagai N, 3 di sini sebagai R ya. Kita jawab. Ini kayaknya harus diperbaiki dulu. Nanti aja deh. Oke, nanti kalian mau nyatetnya kalian lihat di Google Classroom aja ya. Karena ini sudah saya upload di Google Classroom. Nanti saya berikan kodenya ya. Oke, kita jawab. Yang A, P, 3, 2. 3 untuk N, 2 untuk R. Ingat, nilai R harus lebih kecil daripada N. Ya, di sini syaratnya udah jelas. R kurang dari atau sama dengan N. Ini, ya. R kurang dari atau sama dengan N. Oke. P32 sama dengan 3 faktorial. Ini adalah N. 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Kalau kalian sudah tingkat master ya, maksudnya kalian udah paham. Kalau kalian udah paham, kalian tidak perlu sih nulis kayak gini 3 dikurang 2. Langsung aja. 3 faktorial per 1 faktorial. Karena 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ya, 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Per 1 ya harusnya, tapi nggak perlu ditulis per 1, itu nggak masalah sih. Karena pembagi cuma 1 ya sama aja ya, tetap hasilnya. Tidak berpengaruh ya. Maka jawabannya adalah 6. Kemudian yang B. Yang B ini P, 5, dan 3. Ini soalnya salah ya, ini saya malah nulisnya 2 ini. Nanti saya perbaiki deh. Nanti di Google Classroom saya perbaiki ya untuk kalian catat ya. P, 5, dan 3. 5 di sini adalah sebagai N. Maka 5 faktorial per N dikurang R. Berarti 5 dikurang 3.
sama dengan 2. 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Cukup sampai 2 faktorial saja karena akan kita hilangkan ya. Maksudnya kita habis bagi dengan 2 faktorial pembaginya ya. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Oke, itu contoh nomor 1. Masih mudah ya. Karena contohnya bukan soal cerita. Oke, nomor 2. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah, nah ini contoh soal UTBK tahun 2019. Oke, dari 10 calon pengurus OSIS, berarti 10 ini adalah N-nya, ya. 10 calon ini adalah N. Ya. Sedangkan yang akan dipilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 orang yang akan dipilih ya kan. Nah ini sebagai R-nya. Maka PNR sama dengan PN-nya adalah 10, R-nya adalah 3. Sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. 10 dikali 9 dikali 7 dikali 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya dicoret. Cukup sampai 7 faktorial saja ya, karena akan kita hilangkan dengan pembagi 7 faktorial juga ya. 7 faktorial dicoret, sisa 10 dikali 9 dikali 8. Maka jawabannya 9 dikali 8, 72. 72 dikali 10 sama dengan 720 cara. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah banyaknya cara untuk memilih pengurus OSIS tersebut 720 cara. Oke, itu nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Dari 5 orang finalis lomba maraton akan ditetapkan gelar juara 1, 2, dan 3. Banyaknya susunan gelar juara yang mungkin adalah ada 5 orang finalis, berarti 5 orang ini adalah sebagai N-nya ya. Akan ditetapkan gelar juara 1, 2, dan 3. Nah, gelar juara 1, 2, dan 3 ini ada berapa? Ada 3. Maka banyaknya susunan gelar juara yang mungkin adalah sama seperti soal nomor 2 ya, mirip. Hanya saja berbeda di N dan R-nya. Kalau nomor N-nya di N-nya ya, kalau nomor 3 ini N-nya adalah 5. Maka 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. Ya, cukup sampai 2 faktorial karena akan kita coret dengan pembaginya yaitu 2 faktorial juga. Coret 2 faktorial, maka tersisa 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20 kali 3 60. Berarti ada 60 cara ya. Oke, itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nah, perhatikan soal nomor 4. Nomor 4 ini agak sedikit lebih sulit dari soal-soal yang sebelumnya yang saya kasih. Perhatikan, benar-benar perhatikan ya. Ada 5 orang anak akan foto bersama 3 di tempat penobatan juara 1, 2, dan 3. Ada 5 orang anak ya, mau foto bersama ya, 3-3-nya itu di tempat penobatan juara 1 dan juara 1, juara 2, dan 3. Nah, jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1, maka banyak foto berbeda yang mungkin tercetak adalah, nah ini juga contoh soal UTBK ya, UTBK 2019 kemarin. Oke, kita jawab. Dari soal ini sudah ada syaratnya. Syaratnya di sini apa? Jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati tempat juara 1. Artinya di sini untuk tempat juara 1
sudah ada ya, selalu ada. Artinya 5 dikurang 1 sama dengan sisa 4 orang. Dan 5 orang ini karena yang menempati juara 1 itu sudah ada, maka 5 dikurang 1. Karena yang juara 1 sudah ada ini. Ya kan? Sisa yang juara 2 dan juara 3 yang belum ada. Nah, yang kita cari sekarang adalah yang untuk menempati juara 2 dan juara 3 ini. Oke. 5 ini ada dari 5 orang, 1 ini yang sudah menempati juara 1, karena ada 1 orang, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, 4 orang ini siapa? 4 orang ini untuk menempati juara 2 dan juara 3. Nah, 4 orang ini yang akan kita pilih untuk menempati juara 2 dan 3. Oke. Maka P42 atau PNR-nya, N-nya adalah 4, bukan 5 ya. Karena 5 ini jumlah awal. Jumlah orang seluruhnya 5 jika belum ada yang menempati juara 1. Karena di sini juara 1-nya sudah ada, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4 orang. Sisa 4 lagi ya. Jadi N-nya sama dengan 4. Maka PNR, P42, R-nya 2. Karena yang akan kita cari untuk menempati juara 2 dan 3 lagi ya. Juara 1 sudah ada kan? Jadi 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya kita coret. Maka yang tersisa adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini jawaban nomor 4. Mudah ya, kalau kata saya sih. Yang penting kalian paham bentuk soalnya. Oke, paham untuk permutasi N unsur yang berbeda? Apakah ada yang mau ditanyakan? Hai, adakah yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Tidak ya. Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama di sini ya. Oke. Kan. Permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas di dalamnya, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Oke. Jadi di sini untuk permutasi dengan unsur yang sama artinya maksudnya gini, jika ada dari elemennya tersebut ya yang memiliki sama ya unsurnya yang sama, dia tidak boleh muncul lebih dari 1 kali, cukup dihitung 1 kali saja ya. Oke, perhatikan di sini contohnya. Ini ada rumusnya adalah N P, R1, R2, R3, dan seterusnya sampai R sebanyak N sama dengan N faktorial per ini. Ya, R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya. Sampai Rn faktorial. Contoh, tentukan banyaknya kata yang dapat disusun dengan menggunakan kata fisika. Dengan ketentuan, unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. Nah, jadi ketahuan ya kalau permutasi unsur yang sama ya dengan unsur yang sama, kemudian contoh soal permutasi dengan unsur yang berbeda, jelas kelihatan banget bedanya. Kalau yang permutasi dengan unsur yang berbeda ini jadi bentuk soalnya seperti ini ya. Contoh-contohnya jadi udah ketahuan gitu dari sekian orang yang akan dipilih adalah sekian orang. Nah, itu untuk permutasi N unsur berbeda. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau permutasi dengan unsur yang sama pasti ada kalimat yang seperti inilah. Dari unsur-unsur dari elemennya tidak boleh memiliki unsur yang sama. Contohnya ini. Seperti kata fisika. Nah, kata fisika ini ada berapa huruf yang sama? Coba perhatikan. Dari kata fisika ada berapa huruf yang sama? Hai. Ayo.
Dijawab, ada yang tahu dari kata fisika ini berapa huruf yang sama? 2. 2, Bu. 1. I. Iya 2. I-nya ada berapa? Ada 2 kan? Ada Bukan 2. 1. Nah, berarti R1-nya adalah I. I-nya ada berapa? Ada 2. Ya. Oke. Di sini apa jawabannya? 6P2. 6 di sini adalah sebagai N. 2 di sini adalah sebagai R. Ini bentuknya seperti ini, 6P2 seperti ini, boleh. Bentuknya nanti seperti yang ini juga, P62 gini juga sama saja, tidak masalah ya. Sah-sah aja ya. Yang penting kalian paham bentuknya, soalnya apa ya. Ini sebenarnya sama aja sih bentuknya ya, untuk yang contoh nomor ini. Contoh yang permutasi dengan unsur yang sama sebenarnya sama, cara mencarinya sama, hanya saja kalian lihat di soalnya, ya ada perbedaan di soal. Pokoknya dari soalnya itu harus kalian pahami lah. Untuk menentukan R-nya ada berapa, yaitu dilihat dulu soalnya apa. Oh, tidak boleh ada unsur yang sama. Di sini I-nya ada 2, berarti R-nya 2. Nah, itu yang disebut permutasi dengan unsur yang sama ya, seperti itulah pokoknya. Contohnya seperti ini. Oke, 6P2, 6 adalah N, 2 adalah R-nya. R-nya itu dari mana kok bisa 2? Ya ini, karena di sini I-nya ada 2, ya kan? Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan, nah, kalau di sini kan dikurangin ya. Nih, kalau di sini kan dikurangin, kalau ini kan enggak. Ya kan? Kalau contoh yang ini dikurangin. Nih, dikurangin, ya kan? N dikurang R faktorial. Nah, ya kan? Kalau yang ini enggak, langsung saja. Itulah makanya kalian harus inilah. Harus paham betul ya dengan contoh soal, bentuk soalnya itu harus dipahami banget dan sampai salah ya. 6 faktorial per 2 faktorial. Kalau ini langsung saja tidak perlu dikurang-kurangin ya. Kalau di situ harus dikurangin, N dikurang R. Kalau ini enggak ya. 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6, 5, 4, 3, 2 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ya, sampai 2 faktorial saja karena akan kita coret dengan pembagi 2 faktorial ini. Maka sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Jadi banyaknya cara yang bisa digunakan untuk menyusun kata fisika adalah 360 cara. Paham? Untuk bentuk yang kedua, permutasi dengan N unsur yang sama. Paham ya? Jadi kalian benar-benar harus pahami dulu bentuk soalnya seperti apa ya. Oke. Yang ketiga, di sini ada permutasi siklis katanya. Apa sih permutasi siklis itu? Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun melingkar. Nah, pokoknya bentuk susunannya itu melingkar aja dari contoh soalnya. Nanti kelihatan dari soalnya ya. Contoh, ini rumusnya. Kalau permutasi siklis, NP siklis di sini ya, sama dengan N dikurang 1. Jadi kalau permutasi siklis itu N dikurangin 1. Udah, itu aja rumusnya. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada perperan, nggak ada. Pokoknya rumusnya itu saja. N dikurang 1 faktorial. Contoh nomor 1. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah ini. Contohnya itu pasti bentuknya itu ada yang mejanya berbentuk bundar lah, kursinya mengelilingi lah, ya pokoknya bentuk-bentuk yang kalimatnya seperti itulah. Mengarah, pokoknya bentuk kalimat,
kalau ini kan ada jelas ya, sebuah meja bundar, jelas bahasanya meja bundar. Nah, berarti udah jelas permutasi siklis. Tapi ada juga kalimatnya itu tidak menunjukkan kalau ini langsung meja bundar, itu enggak. Gitu. Ya, contoh misalkan kalung, berbentuk kalung misalkan gitu, membuat kalung. Kalung itu bentuknya seperti apa sih? Bundar bukan? Oh iya, kalung itu jika dipakai bentuknya bundar gitu kan. Nah, berarti itu permutasi siklis. Jadi kalian benar-benar harus pahami dulu bentuk soalnya ya. Nah, banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah, banyaknya orang ini N-nya adalah 5. Maka 5 P siklis sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ada 24 cara. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2, dalam suatu pertemuan, ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, ini juga jelas soalnya ya. Ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Udah jelas ini soalnya permutasi siklis ya. Maka di sini N-nya sama dengan 8. Maka 8 P siklis atau N P siklis ya. Sama dengan 8 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Maka 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya ada 5040 susunan. Soal nomor 2. Oke. Selanjutnya. Oke, ntar dulu. Untuk yang permutasi siklis gimana? Sudah paham belum? Apa ada yang mau ditanyakan? Hai. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak untuk permutasi siklis? Apa, Bu? Untuk permutasi siklis, ada yang mau ditanyakan kah? Yang lain mungkin ada yang tanya. Silahkan. Paham, Bu, paham. Oke, Bu, katanya ya. paham. Paham, Bu. Oke, jadi tidak ada yang mau ditanyakan untuk yang permutasi siklis ya. Saya anggap paham semua ya. Oke, selanjutnya. Permutasi berulang. Nah, lihat nih permutasi berulang nih. Permutasi berulang nih rumusnya N pangkat R. Pokoknya setiap mengerjain soal permutasi itu kalian harus pahami dulu deh bentuk soalnya ya. Harus pahami dulu bentuk soalnya, baru kalian bisa menentukan ini permutasi yang mana nih. Nanti setelah permutasi ini kan materi kombinasi. Nah, itu agak lebih ribet ya. Butuh kejelian. Permutasi itu gimana, kombinasi itu gimana, jangan sampai salah. Karena itu mirip banget, hampir mirip, cuma bisa dibedakan gitu ya. Makanya untuk permutasi aja kalian harus benar-benar paham dulu bentuk soalnya gitu. Oh, kalau permutasi siklis itu dia melingkar. Kalau ada soal-soal melingkar gitu berarti permutasi siklis. Oh, kalau tidak boleh ada unsur yang sama. Berarti atau tidak boleh ada huruf yang sama atau apalah. Pokoknya yang sama nggak boleh gitu. Misal, oh berarti ini permutasi N unsur sama. Rumusnya ini. Oh gitu. Terus selanjutnya permutasi dengan N unsur yang berbeda. Oh, kalau permutasi unsur yang berbeda ini contohnya yaitu misal ada 10 orang yang dipilih cuma 3 orang. Atau misal yang ada 5 orang yang dipilih cuma 3 orang. Nah, itu berarti contoh yang N unsur berbeda. Rumusnya ini. Nah, itu harus kalian pahami. Benar-benar pahami. Ya. Mengerjakan soal permutasi dilihat dulu bentuk soalnya. Oke, permutasi berulang. Rumusnya N pangkat R. Oke, contoh nomor 1. Berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, dan S
jika unsur-unsur yang tersedia itu boleh ditulis berulang. Jika unsur-unsur yang tersedia itu boleh ditulis berulang. Nah, kalau permutasi berulang itu ada kalimatnya boleh ditulis berulang. Boleh ditulis berulang berarti dia permutasi berulang. Rumusnya N pangkat R. Nah, N pangkat R ini berarti N-nya adalah 5. Kenapa 5? Ya, karena banyak susunannya 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf KMIS. Nah, KMIS ini ingat R tidak boleh lebih besar dari N. Intinya N ini harus lebih besar dari R. Jadi kalau misalkan kalian udah menjumlahkan nih, oh ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu pasti R. Yang lebih banyak itu pasti N. Gitu. Paham ya? P berulang sama dengan N pangkat R. N-nya adalah 5. 5 dari mana? Dari kata, dari huruf-huruf KMIS ini. Jika dijumlahkan ada 5 ya ini. Pangkat R. R-nya adalah 3. Karena 3 lebih sedikit daripada 5 ya kan. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125 susunan. Kemudian contoh nomor 2. Berapa banyak bilangan terdiri dari 2 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 jika angka-angka yang tersedia boleh ditulis berulang. Nah ini angka-angkanya boleh ditulis berulang nih. Berarti sama aja permutasi berulang juga ya, maka N pangkat R rumusnya. N-nya adalah ini 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Jumlahnya ada berapa ini? Ada 6, maka N-nya adalah 6. Dan 2 lebih sedikit kan daripada ini, berarti 2 adalah R-nya. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36 bilangan. Jadi angka-angka yang tersedia ini ada berapa cara? Ada yang bisa disusun ada 36 bilangan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo yang mau nanya silakan. Permutasi berulang. Rey, nanya Rey. Enggak, aku udah paham. Oke, baiklah. Saya anggap kalian sudah paham ya. Benar nih. Tapi kalau misalkan pas dikasih soal kalian ini ya boleh tanya ya. Intinya Ya, untuk Bu. mengerjakan soal permutasi ini pahami dulu soalnya ya. Ini baru permutasi, belum lagi kombinasi. Nanti permutasi dan kombinasi kalian harus bedakan lagi bentuknya. Gitu ya. Agak sedikit sama, tapi bisa dibedakan antara permutasi dan kombinasi. Nah itu kalian harus paham ya. Oke, nanti ini kalian kerjakan di seperti kemarin kalian catat ya. Kemudian tugasnya juga kalian kerjakan. Ini kan tugasnya ini ada nih berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata notasi. Kemudian nomor 2, suatu komunitas Karang Taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang mereka pilih. Ini udah jelas permutasi apa, udah ketahuan. 7 mutiara berlainan warna akan disusun menjadi sebuah kalung. Nah, kalung bentuknya apa? Bundar ya kan kalau dipakai. Nah, berarti ini berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Berarti ini permutasi apa? Udah ketahuan nih permutasinya. Oke, nomor 4. Nomor 4, berapa banyak susunan 3 huruf dari huruf-huruf pada kata di bawah ini jika unsur-unsur yang tersedia itu boleh ditulis berulang. Nah, dari kalimatnya aja soalnya udah kelihatan berulang. Berarti udah kelihatan ya. Ini permutasi apa ya. Ini tugas kalian kerjakan juga sama seperti minggu kemarin. Tugas catatan ya. Catatan silahkan kalian catat di buku catatannya. Ini nanti kalian lihat di Google Chrome-nya, Google Classroom kalian lihat. Lalu kalian catat di buku catatan. Setelah itu tugasnya kalian kerjakan. Lalu dikumpulkan juga ke email ibu ya. Email ibu adalah ekadamayanti835@gmail.com ya. Oke,
Sekarang untuk mengirit kuota kalian juga, sekarang kita keluar dulu dari Google Meeting-nya, ya. Keluar dulu dari Google Meeting-nya, nanti kita masuk lagi ke Google Meeting-nya. Ya. Sekarang kalian catat dulu nih tugasnya, catatannya, lalu tugasnya dikerjakan, ya. Ini nanti mengumpulkan tugasnya, mengumpulkan catatannya. Untuk catatannya di kolase aja deh, kalau dia banyak ya. Kalau di catatnya banyak, itu bukan tugas, catatannya di kolase terus difoto ya. Kemudian tugasnya beda lagi, jadi jangan disamain ya. Tugas nggak boleh di kolase dengan catatan ya, tugas tersendiri pokoknya. Paham ya? Paham kan? Saya anggap paham deh kalian udah 12 bersama. Oke, baiklah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.